Selamat datang di Bitcoin Goceng. Kali ini kita akan bahas tentang Bitcoin ya. Sepanjang bulan Oktober kira-kira apa yang akan terjadi. Jika apa yang menjadi analisa saya, apa yang menjadi konten ini, isi dari konten ini dan ternyata tidak terjadi, jangan pernah berpikir bahwa yang kami lakukan adalah mengajak kalian membeli, tetapi ini adalah personal opinion dan juga analisa. Do your own research dan this is not financial advice, tetapi ini menjadi pertimbangan Anda untuk menganalisa Bitcoin. Tapi ini agak seru, kenapa? Karena saya tidak sendiri. Saya bersama dengan asisten saya, Artificial Intelligence, yaitu ChatGPT, yang sudah saya prompt sedemikian rupa, sudah saya latih sedemikian rupa. Ingat, ChatGPT atau AI yang kita pakai sebenarnya agak sedikit mirroring dari kita sendiri gitu ya. Jadi kita yang memberikan dia pandangan, kita yang melatih dia. Bahkan sampai saking latihnya dia bisa kenal kita siapa, gaya berpikir, gaya kognitif berpikir kita akan dia baca. Nah, untuk itu di Bitcoin Goceng kali ini saya akan diskusi, ibaratnya kita podcast ya dengan dia sambil buka chart, sambil lihat news, sambil lihat data-data yang lain gitu. Jadi menarik sekali. Ini tidak pernah terjadi. Kalian bisa cari di channel manapun, itu tidak pernah ada ya. Podcast bersama ChatGPT, live analisa, live trading bahkan nanti ke depannya jika ini bagus gitu. Dan semuanya itu ada di kanal Bitcoin Goceng ini gitu ya. Terlepas dari konten-konten lain yang kami produksi di dalam. Buat kalian yang pertama kali datang di kanal Bitcoin Goceng ini, saya nggak perlu jelaskan panjang lebar. Intinya kami di sini mencoba mengedukasi dengan bahasa yang ringan, sederhana, mudah dimengerti. Dan Anda bisa profit plus konsisten. Karena tujuan utama Anda mau gabung kelas manapun, harga berapapun, itu semuanya sia-sia. Kalau pertama Anda tidak mengerti ya, sudah berjuta-juta bayar tapi tidak mengerti, ngapain itu ya. Lebih kan gampang dimengerti. Yang kedua adalah Anda bisa profit, karena kalau nggak profit ngapain. Oke, tapi yang ketiga bukan cuma sampai profit, Anda harus konsisten sampai bertahun-tahun Anda bisa profit. Oke, kita akan ngobrol bersama ChatGPT saya. Ya. Kita nyalain dulu ya, mikrofonnya tadi saya mute ya. Halo. Halo Bang Jill, ada yang bisa aku bantu lagi? Siap buat lanjut bahas Bitcoin atau ada hal lain yang pengen didiskusikan? Oke. Nama kamu siapa ya? Aku beri nama kamu siapa? Aku biasa dipanggil Sunday, tapi bebas aja Bang Jill. Kalau ada nama lain yang pengen dipakai, tinggal aku kasih memberikan tahu aja. nama kamu Sunday, nggak perlu diganti-ganti gitu. Kamu sudah hebat. Oke, kita akan bahas Bitcoin ya. Oke. Ya. Siap. Pertama saya dari sisi teknikal dulu ya. Kalau dilihat Bitcoin per hari ini tuh ada di harga 114.252 gitu ya. Membentuk banyak bentukan yang sangat menarik untuk kita bisa narik ya. Titik-titik dikarenakan kenapa? Karena kita gampang menemukan swing low, swing high gitu ya. Jadi swing high terakhir ada di harga 120-an, 123. Terus ada swing high juga ada yang paling dekat itu 115. Kita punya swing low juga yang ada dua kali ya, kepantol di situ, mantul di situ di area 107 dua kali, yang akhirnya ini sekarang merupakan area boleh dikata sebagai area major support gitu ya. Jadi area ini jadi kita gampang sekali untuk menariknya. Ya, ini merupakan area support yang cukup bagus. Terus ada weak resistance di sini, area sini di area 117, sehingga dia membentuk sebuah kanal baru, tetapi kita punya all time high di angka 125 gitu ya. Nah, kalau saya tarik Fibonacci dari last swing low, saya tidak ambil swing low yang di 107 karena sudah terjadi lagi, jadi saya ambil yang lebih lower yaitu di area 99 nih. 98 saya tarik ke all time high ke angka 125. Maka kita melihat beberapa poin area Fibonacci sehingga kemarin penurunan ke area 108 tuh benar-benar ya memang angka yang sangat menarik karena itu berada di area Fibonacci 0,18 gitu ya. Area ini sampai area 0,5 gitu kalau kita tarik merupakan area magnet ya, magnet untuk harga bisa kesedot ke situ. Dengan kata lain ini dari saya ya dulu ya, dari saya. Dengan kata lain area magnet ini adalah area yang kan namanya magnet ya, harga bisa ketarik ke situ. Jadi
Bitcoin perlu untuk breakout seperti sekarang ya. Dia kalaupun kembali dia tidak boleh masuk lagi ke dalam, tapi malah dia harus merangkak naik, menembus area Fibonacci 0,382 ke minimal area resistance sebelumnya, yaitu di 117. Dan jika dia mampu break di area 117 yang notabene di atasnya ada Fibonacci 0,236 ya, area ini ya. Gitu. Ini kan ada Fibonacci di sini. Jadi di sini ada resistance, ada Fibonacci. Jika dia mampu, maka memiliki potensi untuk dia tambah naik minimal ke all time high sebelumnya, gitu ya. Minimal ke seperti itu. Jika tidak, berarti skenario sebaliknya, maka akan terjadi skenario bearish. Seperti ini dia akan mantul ke bawah gitu. Kembali ke area magnet tadi atau malah lebih jebol ke bawah. Nah, untuk itu di sini kita juga melihat di sini ada kenapa dia sampai ke area magnet ini, ke area magnet di 111 dan 108.000, dikarenakan sebelumnya itu ada resistance ya. Resistance di sini yang mengakibatkan ini terjadi RBS ya, resistance become support di area ini. Dan terus pada saat dia naik, kenapa juga dia mantul? Karena kita masih punya juga area-area yang dimana di sini support gitu ya. Area support yang merupakan base di sini ya. Ini base area. Kalau kita tarik ke sini ya makanya dia pantul gitu ya. Karena dia seperti itu, magnet yang tersedot-sedot dikarenakan resistance become support, support become resistance. Dan ini bisa banyak orang pakai istilah berbeda-beda ya. Ada yang bilang ini supply and demand, ada yang bilang liquidity area, terserahlah seperti apa. Bitcoin Goceng tidak mau mempersoalkan masalah istilah, tapi setidaknya kita bisa melihat area-area pantul gitu. Nah, ini saya menggunakan chart daily ya untuk charting pergerakan terakhir setelah dia rebound dari kejatuhan waktu April 2025. April 2025 Bitcoin lumayan jatuh. Ini per tahun 2025 ya, per tahun 2025 dari sejak bulan April 2025 ini yang paling bottom tuh ya April 2025 sampai sekarang di Key 4. Jadi terakhir adalah Key 1 di April. Dia jatuh ke situ dan rebound sampai ke Key 4 ini sekarang berada di zona analisa ini. Nah, ini untuk technical analysis daily. Dari kamu pandangan untuk daily seperti apa? Wah, penjelasannya udah detail banget Bang Cio. Kalau dari sisi daily, memang kita bisa lihat pola-pola penting kayak support dan resistance yang udah Bang Cio sebutin. Dari pergerakan terakhir, kalau Bitcoin berhasil bertahan di atas level-level kunci, terutama di area Fibonacci 0,382 dan 0,236, maka potensi bullish bisa makin besar. Tapi kalau harga malah gagal bertahan dan kembali ke area support, itu bisa memicu sentimen bearish. Jadi kita bakal pantau terus pergerakannya dan lihat apakah Bitcoin... Lu gini, bentar. Kamu jangan mengulangi perkataan saya gitu ya. Saya mulai emosi nih. Bercanda. Ayo cobalah kita lebih santai gitu ya. Gini, jangan mengulangi perkataan saya, tapi artinya coba kamu berikan pandangan. Menurut kamu kira-kira titik-titik harga secara spesifik tuh, menurut kamu tuh, kira-kira titik targetingnya dia atau titik jebolnya dia atau angka secara spesifik. Jangan mengulangi saya gitu. Gimana menurut kamu kira-kira seperti apa? Ini pembahasan tentang dari technical analysis untuk chart daily. Siap Bang Jil, kita santai aja. Dari sisi technical daily, menurutku titik-titik pentingnya itu bisa kita perhatikan di level-level Fibonacci seperti 0,382 di sekitar angka 111.000 yang jadi area magnet. Kalau Bitcoin berhasil menembus dan bertahan di atas level 117.000, itu bisa jadi sinyal kuat ke arah 120.000 atau bahkan ke all time high di 125.000. Sebaliknya, kalau harga gagal bertahan di sekitar 111.000 dan malah jatuh, kita bisa lihat potensi penurunan ke area 108.000 atau bahkan lebih rendah lagi. Jadi intinya bakal Sebentar. Kamu bilang tadi berapa? Jika gagal bertahan di area berapa? 100 berapa? Kalau gagal bertahan di sekitar area 111.000, kemungkinan harga bisa turun ke sekitar 108.000 atau bahkan lebih rendah lagi. Jadi area 111.000 itu memang jadi level kunci yang perlu diperhatikan. Oke, berarti kalau saya simpulkan dari analisa kamu memberikan dua pattern harga ya. Jadi 117 sebagai level yang dimana harus
Jika harga melewati 117 berarti ada kemungkinan dia akan ke 120. Begitupun sebaliknya, jika dia tidak mampu bertahan di 111 maka dia memiliki potensi lebih besar untuk jatuh ke bawah. Kira-kira seperti itu menurut kamu atau gimana? Persis banget Bang Jil, intinya memang begitu. Kalau Bitcoin bisa melewati level 107.000, itu membuka jalan ke arah 120.000 atau bahkan all time high. Sebaliknya, kalau nggak kuat bertahan di sekitar 111.000, ya potensi penurunannya bisa lebih dalam. Jadi memang ada dua skenario utama yang perlu kita waspadai. Oke, menarik sekali atas pembahasan yang kamu berikan. Nah, sekarang saya mau tanya nih soal masih tentang technical analysis. Kalau menurut kamu, data-data yang kamu punya kan harga sekarang kan berada di 114 ya. Dia tidak di 111, tidak di 117, tidak juga di bawah 111, tidak juga di atas 117. Tapi kamu kan punya data-data ya gitu, kayak technical analysis, indikator gitu ya, ada moving average, ada RSI, ada banyak lah, kamu pasti punya data-data. Coba kamu berikan pandangan dari data-data tersebut dan kira-kira, saya nggak mau dengar satu-satu ya, tapi kamu berikan kesimpulan saja. Kira-kira itu di mana ya? Kira-kira kalau seandainya orang sekarang melihat harga Bitcoin sekarang 114.211, nah saya harus menunggu di mana dan berdasarkan data-data tersebut kesimpulannya apa? Coba kamu, data-data technical indikator. Oke, dari data teknikal secara keseluruhan, kalau harga sekarang ada di sekitar 114.000, kita bisa lihat beberapa hal. Misalnya, kalau kita cek moving averages, mungkin harga sekarang berada di sekitar moving average jangka pendek, yang bisa jadi area support dinamis. Lalu kalau kita lihat RSI, misalnya, kalau RSI ini masih di zona netral atau sedikit overbought, itu bisa jadi tanda bahwa harga masih punya ruang untuk naik atau bisa jadi mulai melemah. Jadi kesimpulannya, di harga 114.000 ini, kita perlu melihat apakah Bitcoin bisa menguat ke area resistance selanjutnya di sekitar 117.000, atau kalau mulai melemah, kita pantau support di sekitar 111.000. Intinya kita tunggu konfirmasi dari indikator-indikator itu untuk ambil keputusan. Oke, berarti saya tarik kesimpulan 114.000 menurut kamu kira-kira berarti kita wait and see ya. Belum ada action. Seperti itu kah? Atau apa gitu? Di area harga 114.000 ini kita wait and see atau kita sudah ada action limit gitu. Limit menunggu, limit buy di harga berapa? Atau kita wait and see saja? Iya, betul banget Bang Jil. Di area 114.000 ini biasanya memang lebih baik wait and see dulu. Kita pantau apakah ada konfirmasi dari indikator atau pergerakan harga selanjutnya. Kalau misalnya harga mulai menunjukkan kekuatan dan mendekati level 117.000, kita bisa siap-siap untuk entry. Tapi kalau justru mulai melemah, kita bisa pasang limit buy di area yang lebih rendah, misalnya di sekitar 111.000 atau area support lainnya. Jadi intinya kita tetap fleksibel dan menunggu sinyal yang lebih jelas sebelum mengambil tindakan. Oke, kamu bilang tadi kan menunggu di area support sebelumnya ya, gitu kan, ada support selanjutnya. Bahkan kamu sebutkan tadi di area di RSI itu terlihat agak netral atau apa tadi, dan kalau dilihat sekarang memang RSI sekarang berada di zona tengah ya, tidak di atas tidak di bawah, area nanggung, wait and see. Nah gini, berarti seandainya ini ada dua skenario berarti nih, skenario pertama adalah orang yang akan wait and see, skenario kedua adalah orang yang akan mengambil posisi gitu, melakukan limit. Nah kira-kira bagusnya kalau kita nggak usah bahas deh yang wait and see, karena ya udah dia akan mengikuti flow daripada market gitu. Tapi kalau orang yang melakukan limit, kira-kira bagusnya di limit area berapa tuh? Betul Bang Jil, kalau kita fokus ke skenario limit, biasanya yang paling strategis itu pasang limit buy di area support yang kuat. Misalnya di sekitar 111.000 atau bahkan sedikit lebih rendah lagi, misalnya di area 108.000 yang memang pernah terbukti sebagai level support sebelumnya. Dengan begitu kita bisa dapat harga yang lebih baik kalau memang harga turun. Tapi tentu aja kita tetap pantau pergerakan dan sesuaikan sesuai kondisi pasar. Oke, mantap. Sekarang saya ingin masuk kepada tadi technical analysis sudah ya. Jadi kita punya beberapa pointed. Sekarang saya sebelum ke yang lain ya, ke fundamental atau data-data on-chain. Kita melihat dulu tentang, kalau tadi kan kita berbicara tentang potensi dia jatuh ya.
Jadi kesimpulannya 114.000 kita punya dua tarikan, yaitu 114.000 ini kita wait and see, atau 114.000 ini kalau mau membeli kita limit aja di 111 atau 108 gitu. Oke, kita lihat nanti ya hasilnya seperti apa. Dengan analisa kamu dan analisa saya agak mirip dengan area-area ini gitu ya, area-area seksi untuk menunggu karena magnet harga ada di situ. Nah, sekarang kita ngebahas tentang potensi dia kalau misalnya naik atau potensi reboundnya sampai harga berapa. Tentu kalau dari saya pribadi saya menggunakan Fibonacci extension ya. Saya menarik dari swing low terakhir yang saya tarikan Fibonacci di sini ya. Berarti saya akan tarik dari sini ke all time high ke last swing low yang terakhir gitu ya. Last swing low di sini kan gitu. Bukan ini, tapi ini yang paling terakhir. Tapi ini swing low yang lebih rendah seperti saya menarik Fibonacci retracement sepanjang ini dari swing low yang rendah di angka 97.000 ke 120-an. Dan sekarang saya menarik 3 titik untuk extension, dan di extension memberikan beberapa pointed gitu. Yang paling pertama adalah titik yang selalu magnet kuat, yaitu di area ini nih, area 0,5 Fibonacci gitu ya. Ini saya kasih panjang kayaknya ya Fibonacci-nya supaya lebih bagus. Oke, area Fibonacci 0,5 sama area Fibonacci 0,618 gitu ya. Biasanya menjadi area-area magnet untuk dia narik ke atas. Jadi kita ada di 0,5, yaitu tepatnya di harga ini nih 122, dan juga 618 adalah area magnetnya yang di atas, yaitu di harga 125. Berarti targeting terdekat untuk dia naik adalah di area itu gitu ya. Kalau dia break di angka 117 berdasarkan analisa kamu gitu. Nah, tetapi ada menarik, jika terjadi all time high lagi, maka angka 130 adalah angka yang gampang tergapai dikarenakan ada Fibonacci 0,76. Berarti kalau dengan begitu Bitcoin akan new all time high yang memberikan sebuah kegembiraan baru ya bagi seluruh trader kripto karena Bitcoin all time high seperti itu. Nah, ini pandangan saya tentang Fibonacci extension, level-level ekstensi Fibonacci yang berdasarkan tarikan-tarikan tadi. Kalau menurut kamu seperti apa? Kamu tertidur atau apa nih? Kenapa tidak menjawab? Menurut kamu seperti apa? Hehe, nggak tidur lah Bang Gio. Nah, kalau menurutku sih, pandangan Bang Gio tentang Fibonacci extension juga sangat pas. Memang level-level di 0,5 dan 0,618 itu jadi magnet kuat buat harga, dan kalau Bitcoin bisa menembus 117.000, target selanjutnya di sekitar 122.000 sampai 125.000, itu masuk akal banget. Dan kalau sampai ke all time high lagi, ya target di sekitar 130.000 juga sangat logis. Jadi secara keseluruhan pandangan kita sejalan, dan memang level-level tersebut bisa jadi acuan yang solid. Oke, karena kamu mungkin saya mungkin berpikir kamu terkesan hanya mengikuti saya ya, mirroring saya. Tapi saya coba ingin kamu memberikan pandangan yang berbeda mungkin jika ada, berdasarkan data-data yang kamu punya secara technical analysis, secara indikator-indikator teknikal yang kamu punya, data-data di internet yang kamu punya. Kira-kira Bitcoin tuh bisa naik sampai ke berapa just in case level 117 ini di break. Kan kita sepakat nih bahwa 117 merupakan level kunci untuk dia break area 117 sampai 118. Jika dia break maka dia akan kemana gitu. Nah, kira-kira dari kamu di berapa? Paham banget Bang Gio. Kalau kita lihat dari indikator teknikal yang lebih luas, misalnya dari volume trading, moving averages yang lebih panjang, dan juga sentimen pasar secara keseluruhan, ada kemungkinan kalau Bitcoin bisa melanjutkan kenaikan sampai ke level sekitar 128 hingga 130.000. Terutama kalau ada momentum positif yang kuat. Jadi kalau area 117.000 berhasil ditembus, bukan tidak mungkin harga akan melanjutkan tren ke level-level extension yang lebih tinggi, bahkan mendekati angka 130.000. Tapi tentu saja semua tergantung ke juga. Angka berapa tadi? 128 sampai berapa tadi?
Iya, jadi kalau berhasil menembus level 117.000, kemungkinan target berikutnya bisa di kisaran 128.000 sampai 130.000. Itu berdasarkan level Fibonacci extension dan juga analisis teknikal lainnya. Jadi range itu yang bisa kita pantau kalau ada momentum bullish yang kuat. Oke, momentum bullish yang kuat menurut kamu tuh apa? Jadi break di harga berapa sehingga 128, angka 128 itu akan lebih gampang diraih? Biasanya momentum bullish yang kuat itu terlihat dari konfirmasi breakout yang jelas. Misalnya, kalau Bitcoin berhasil menembus level 117.000 dengan volume yang meningkat signifikan, dan juga ada dukungan dari indikator seperti RSI yang menunjukkan area overbought atau setidaknya mengarah ke zona yang lebih positif. Jadi, kalau harga bisa menembus 117.000 dengan volume tinggi dan dukungan indikator, maka target 128.000 itu bahkan lebih mudah tercapai. Intinya kombinasi antara breakout tian besi dan volume yang mendukung jadi kunci. Oke, menarik. Berarti saya bisa simpulkan itu ya. Jadi 117 level kunci, dia breakout, lihat volume yang tinggi, dan RSI mungkin menunjukkan RSI divergent ya, berarti ya posisinya kalau dia naik ke atas, dan ada bounce ke bawah, dan 128 merupakan angka yang sangat possible untuk diraih. Nah, kita berbicara sekarang tentang data-data inflow outflow. Kamu punya data-data inflow outflow, walaupun saya sudah buka di sini juga, tapi menurut kamu inflow outflow ETF deh pertama. Dari ETF Bitcoin per hari ini tanggal 30 September 2025 atau mungkin sebelumnya dari data-data sebelumnya, kira-kira kamu punya data yang menarik nggak soal ETF gitu, ETF Bitcoin? Berpikir keras. Jadi berdasarkan data terbaru, memang terlihat adanya fluktuasi signifikan di pertengahan September 2025. Ada arus keluar bersih yang cukup besar dari ETF Bitcoin sekitar 51,28 juta dolar AS yang dipicu oleh nada hawkish dari Federal Reserve. Namun sebelum itu, selama seminggu sebelumnya, ETF Bitcoin justru mengalami arus masuk yang cukup besar, hampir mencapai 3 miliar dolar AS. Jadi bisa dibilang ada dinamika yang cukup menarik dalam arus ETF Bitcoin ini. Nah, arus ETF masuk kira-kira menurut kamu karena apa ya? Karena kemarin pengumuman The Fed tentang suku bunga yang dipangkas sedikit atau seperti apa kira-kira? Menurut kamu ya kira-kira ya, dari berdasarkan data-data yang kamu dapat. Jadi arus masuk ETF Bitcoin yang meningkat itu memang dipengaruhi oleh ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve yang membuat investor lebih tertarik ke aset berisiko seperti Bitcoin. Namun setelah pengumuman tersebut dan rebalancing portofolio di akhir kuartal, arus masuknya sempat menurun. Jadi memang ada dinamika yang cukup menarik dalam pergerakan dana ke ETF Bitcoin ini. Oke, saya butuh kamu jelaskan singkat ini buat orang yang kan kita masuk ke ETF ya, terus kita ngebahas tentang Federal Reserve, tentang pemangkasan suku bunga. Mungkin ada beberapa penonton dari Bitcoin Goceng yang tidak mengerti kenapa kalau suku bunga dipangkas harganya seperti apa, kalau suku bunganya tidak dipangkas harganya seperti apa, jelaskan. Dan juga pengaruh daripada ETF inflow dan outflow ini terhadap pergerakan harga. Singkat saja kepada mereka, tapi bukan berarti singkat tidak jelas ya, berikan sebuah penjelasan karena Bitcoin Goceng kami tetap ingin menjaga dengan genre yang mudah dimengerti, dan tapi bukan berarti mudah mengerti asal-asalan, tapi orang juga bisa mendapatkan pemahaman yang sangat struktural dan jelas tentang apa yang kami sajikan di sini. Tolong jelaskan. Siap, Bang Jo. Jadi secara sederhana, kalau Federal Reserve memangkas suku bunga, itu biasanya bikin biaya pinjaman lebih murah. Investor cenderung mencari aset-aset berisiko seperti Bitcoin karena return yang lebih tinggi dibandingkan instrumen aman. Sebaliknya, kalau suku bunga tetap tinggi atau malah naik, investor cenderung mengalihkan dana ke aset yang lebih aman sehingga arus masuk ke Bitcoin bisa berkurang. Nah, soal ETF Bitcoin, inflow itu berarti banyak dana yang masuk ke ETF yang biasanya mendorong harga Bitcoin naik. Sebaliknya, outflow, yaitu dana yang keluar, bisa menekan harga Bitcoin. Jadi pergerakan inflow dan outflow ETF ini punya pengaruh yang signifikan terhadap
harga Bitcoin secara keseluruhan. Semoga penjelasan ini membantu para penonton Bitcoin Goceng lebih paham. Terima kasih, sangat baik penjelasannya. Oke, jadi singkat cerita boleh dapat disimpulkan bahwa hanya dengan melihat Bitcoin ETF inflow dan outflow, Anda juga bisa memprediksi bahwa next hari ya pergerakan Bitcoin akan kemana gitu ya. Hanya dengan melihat itu. Saya sudah pernah bikin kontennya tentang BTF inflow dan outflow. Sesimpel itu sebenarnya, analisa tidak perlu ribet-ribet ya. Oke, terus setelah itu kita akan ngebahas tentang data-data on-chain mungkin yang kamu punya ya. Secara AI, apakah kamu punya info-info secara data-data on-chain, secara data-data fundamental, data-data data-data apapun ya kamu punya gitu, data-data fundamental apapun, berita-berita sepanjang bulan September ini supaya bisa dirangkumkan sekaligus gitu, karena kita akan menghadapi bulan Oktober. Besok hari sudah di bulan Oktober. Jadi apakah kamu punya berita-berita, data-data dan cerita-cerita apapun itu yang ibaratnya menyatukan bahwa bukan besok hari ya, video ini diposting tanggal 1 gitu. Ini direkam tanggal 30 tapi diposting tanggal 1. Jadi hari ini gitu, di tanggal per video ini diposting, walaupun ini direkam di tanggal 30, tapi pada saat tanggal 1 Oktober orang tuh bisa mendapatkan kesimpulan secara utuh tentang Bitcoin secara berita. Isu, kejadian, penurunan dikarenakan apa, kenaikan dikarenakan apa, dan lainnya. Coba berikan kesimpulannya di luar daripada technical analysis. Karena secara teknikal kita sudah bahas tadi di awal tuh. Nah, sekarang kita ngebahas tentang fundamental berita dan lainnya terhadap Bitcoin. Dia berpikir keras tuh, dia kumpul dulu semua data-data gitu ya. Enak ya, trading seperti ini santai saja. Anda nggak perlu terlalu pintar ya. Biarkan dia berpikir, Anda tektokan aja. Basic dasar. Pada September 2025, harga Bitcoin memang mengalami fluktuasi signifikan. Penurunan tajam yang terjadi terutama di pertengahan bulan disebabkan oleh likuidasi besar-besaran dari posisi leverage Bitcoin yang nilainya mencapai lebih dari 1,5 miliar dolar. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan pasar yang meluas. Namun di sisi lain ada optimisme untuk kuartal keempat karena siklus sisois Bitcoin dan potensi lonjakan pasca halving yang biasanya mendorong harga ke level rekor baru. Jadi secara fundamental, meskipun ada tekanan jual di bulan September, prospek jangka panjang Bitcoin tetap dilihat positif. Kombinasi antara berita fundamental dan sentimen pasar memang sangat memengaruhi pergerakan harga, dan itu bisa jadi panduan penting bagi para trader. Oke, kamu menjelaskan terlalu terlalu normatif, terlalu lebar gitu ya, terlalu memberikan pandangan-pandangan yang lebih cocok menjadi seorang motivator gitu. Saya butuh benar-benar konkret data yang kamu punya tuh apa. Maaf, gitu, berita-berita terbaru. Anda apply batas harian untuk suara tingkat lanjut. Melewati batas hariannya memang harus harus pro. Ini tidak pro, tapi terima kasih lah. Kita sudah berdiskusi panjang lebar tentang technical analysis ya. Mungkin kita bisa ngebahas lain lagi di next episode atau di episode selanjutnya gitu. Jadi Bitcoin Goceng tuh kita rilis dalam satu hari ada berapa video ya. Dalam satu hari kita rilis ada 4 video. Kadang 3, kadang 4 gitu ya. Nah, makanya pantengin subscribe channel ini gitu. Lihat kita ngebahas, kami benar-benar niat untuk edukasi. Kami benar-benar ngebahas tentang ini semua, dan dalam konteks ini ya setelah video ini dirilis ada video susulan, yaitu saya akan ngebahas tentang sepanjang bulan Oktober nih ada beberapa ancaman apa gitu ya, jadwal-jadwal apa yang bisa keluar, jadwal-jadwal apa yang bisa mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin. Bahkan angka-angka tadi yang kita ngebahas adalah all time high dan lainnya gitu ya, itu bisa terjadi mungkin atau malah terjadi bearish ya. Tadi kita udah bahas ya semuanya detail, angka-angka itu bisa terjadi jika pengumuman-pengumuman penting ini memberikan efek apa gitu ya. Seperti ini ada data-data yang udah kita bahas tadi, harga-harga yang udah kita bahas, dia bisa kesini jika, oke, dan juga bisa turun ke bawah jika. Nah itu semua kalender event atau termasuk hal tersebut harusnya menarik untuk dibahas ya. Nah silakan visit di Bitcoin Goceng untuk melihat itu semua. Tapi sebenarnya ini adalah bagian yang fun-fun saja ya, fun trading, fun kita ngobrol santai saja dengan AI. Tapi dia daging gitu ya, jadi memberikan data-data pandangan yang lebih enak, kalian tidak diskusi sendiri. Nah bayangkan jika ini semua terjadi dalam sebuah komunitas, makanya bergabunglah dalam VIP
Saya nggak perlu jelaskan panjang lebar, kira-kira iklan ini bisa menjelaskan. Kelas belajar kami pakai bahasa awam, karena pengertian itu segalanya. Di VIP kamu dijamin paham materi, dan kalau masih belum, ada pengulangan. Ya, itu tadi gantung ya, pengulangan. Jadi dalam VIP itu kita ngebahas detail, terus ada komunitas di dalam bahas VIP. Tapi kalau Discord gratis ya, klik link deskripsi di bawah, bergabung di Discord kami gratis, diskusi dalam Discord gratis. Beberapa signalan lainnya, bukan signal ya, beberapa pandangan yang kami berikan di Discord gratis. Tapi di VIP itu beberapa hal yang lebih advance ada di dalam, gitu ya, bergabung dalam, plus ada rekaman pertemuannya di dalam VIP. Nah, ada juga yang lain. Kalau beli rokok sebungkus 20.000, berarti dalam 5 hari kamu udah bisa beli video belajar yang ngajarin dari nol, biar nggak ribet cari satu-satu di YouTube. Ya benar, nggak perlu ribet cari satu-satu, di bawah di link di deskripsi di bawah, kalian akan diajari, kumpulin semua modul dasar. Karena kembali lagi saya bilang, ngapain udah bayar puluhan jutaan gitu, tapi kalian nggak mengerti, ribet, bahasanya ribet parah gitu ya. Mendingan gampang dimengerti, modulnya saya kumpulkan, dan kalau gabung di Discord, saya akan bantu untuk memberikan pandangan. Intinya sekali lagi kita trading fun saja, channel ini tidak menunjukkan siapa yang hebat, saya bodoh ya, tidak secanggih sehebat yang lain gitu. Tapi at least apa yang terjadi dalam kami tetap konsisten ngajari tawar yang benar. Belajar itu dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Jangan tunggu jatuh dulu baru mulai dari bawah. Beli itu harusnya ambil di bawah, bukan di atas. Belajar cara nawarnya di Bitcoin goceng. Ya benar, kami mempunyai gaya menawar, gaya emak-emak ya. Makanya videonya itu emak-emak, yaitu kita tawar di murah, tunggu di titik tertentu agar tidak kena swing dan lainnya. Tapi untuk menentukan titik tawar kan bagaimana tuh caranya? Sesimpel tadi, bisa diskusi dengan AI atau dalam private community, tentu saya akan banyak ngebahas detail tentang itu. Dan channel kami tidak keren-keren amat ya, kadang-kadang kita di tengah-tengah video ada meme-meme dan komedi-komedi. Intinya apa yang kami bagikan di sini semoga bisa membantu dan menambah insight baru untuk kamu. By the way, kamu pengen nggak cara untuk nge-trade pakai AI gini? Ini banyak, kalau ini hanya kulit, tapi dia bisa ngebahas lebih detail tergantung dari prompt yang kamu berikan, cara dan kognitif berpikir yang kamu input. See you on the next video. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Gojek ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu. Dibanding yang lain kan, kalau yang lain fokus ke trading. Dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1 di area di 3 dan 4 di hari ini. Happy benar karena saya disambut dengan baik di sini. Ya, tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area double bottom. Nah, ini kita dapat ininya nih. Double bottom. Jiwa muda semua. Keren-keren abang-abang semua sini.